Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fantio Yayan Mei Hendriansa dengan nomor induk mahasiswa Prodi PGSD IPBJJ Surakarta. Saya akan menjelaskan tentang pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevasinya di era digital. Makna pilar pendidikan, definisi dan fungsi dalam sistem pendidikan. Pilar pendidikan adalah dasar, fondasi, atau prinsip utama yang menjadi penopang dan penyusun serta menjalankan seluruh sistem pendidikan sebagai tiang penyangga. Pilar ini memastikan dan tujuan yang jelas, sehingga tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, kemampuan, dan jati diri peserta didik sesuai nilai-nilai luhur bangsa. Tanpa pilar yang kokoh, pendidikan akan kehilangan arah dan tidak mampu mencetak generasi yang berkualitas dan berkarakter. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memutuskan 3 prinsip utama pendidikan yang dikenal dengan semboyan Tutwuri Handayani ing Madya Mangkukarsa ing Karsa Suntulodo, yang menjadi 3 inti pilar pendidikan. 1. Ing Karsa Suntulodo, di depan memberi teladan. Pendidik, guru, orang tua atau harus mampu menjadi contoh teladan yang baik bagi peserta didik, serta perkataan, perbuatan, dan sikap pendidik adalah model yang akan ditiru untuk anak didik. 2. Ing Madya Mangkukarsa, di tengah membangun semangat kemampuan, pendidik harus mampu berada di tengah-tengah peserta didik, motivasi, membangkitkan semangat, serta mengembangkan posisi dan minat yang dimiliki setiap anak. Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan, peserta didik berada di belakang untuk mendukung dorongan dan fasilitasi peserta didik agar berani melangkah mandiri, percaya diri, dan mampu mengembangkan kemampuan serta tujuan. Dan akhir adalah kemandirian peserta didik dalam berpikir. Inti dari ketiga prinsip ini adalah pendidik berpusat pada pengembangan manusia seutuhnya, berkarakter, cerdas, mandiri, dan berguna bagi masyarakat. Inti dari ketiga prinsip ini adalah pendidik berpusat pada pengembangan manusia seutuhnya, berkarakter, cerdas, mandiri, dan berguna bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Referensi prinsip dasar Ki Hajar Dewantara. Ing Karsa Suntulodo, di era digital telah memiliki makna penting. Guru tidak hanya memberi contoh di kelas, tapi juga untuk penggunaan teknologi, etika bermedia sosial, dan cara mencari informasi yang benar. Sikap pendidik dalam memanfaatkan dunia maya akan menjadi acuan peserta didik. Ing Madya Mangkukarsa, teknologi membuka banyak ruang kreativitas. Prinsip ini sehingga relevan karena pendidik berperan memandu siswa menginformasi teknologi, mengubah informasi menjadi pengetahuan. Dan Tutwuri Handayani, akses informasinya sekarang sangat luas. Prinsip ini menurut pendidik tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, melainkan pendampingan yang mendorong siswa belajar mandiri, menyaring informasi, dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan penerapannya, 1. Dalam pembelajaran daring, sulit membangun keteladanan dan kehadiran emosian secara langsung. Tidak semua peserta didik memiliki akses dan kemampuan teknologi yang sama. Pendidik dituntut menguasai banyak alat bantu digital yang menjadi tantangan bagi mereka yang belum terbiasa teknologi. 2. Literasi digital, banyak informasi yang tidak terverifikasi, berita bohong, dan konten negatif. Etika dan moral dalam dunia maya seringkali diabaikan, padahal keteladanan dan semangat positif harus tetap dibangun meski lewat layar. 3. Karakter peserta didik, tergantungan pada pegawai membuat kemampuan manusia sosial dan komunikasi langsung berkurang. Resiko pergaulan bebas dan konten tidak pantas yang terdapat bisa mengurus nilai karakter yang ingin dibangun pendidik. Peran guru harus merubah dari pengajaran yang menyampaikan materi menjadi fasilitator pembimbingan dan membangun karakter. Ini menuntut peningkatan komunikasi baru yang tidak mudah dilakukan semua pendidik. Contoh kontraknya, saat pembelajaran daring, guru tetap harus memberi teladan dengan disiplin waktu dan cara berkomunikasi yang sopan. Guru membangun semangat lewat tugas kreativitas, berberaksi proyek digital. Lalu guru mendorong kemandirian dengan memberi kebebasan siswa mencari referensi sendiri, namun tetap memandu agar tidak tersesat dari informasi. Refleksikan solusi masalah pendidikan. Saat ini pendidikan nasional menghadapi masalah kesenjangan akses, rendahnya karakter bangsa, kurangnya keterampilan abad ke-21, serta lulusan yang belum siap bersaing dengan berkarakter. Pendidikan berbasis pilar Ki Hajar Dewantara menjadi jawaban karena 1. Menyeimbangkan teknologi dan kemanusiaan. Kemajuan teknologi tidak benar membuat kita lupa pada nilai dasar
manusiawi dengan prinsip tutwuri in magio ing ngarsa. Pendidikan tetap menghambat manusia sebagai tujuan utama untuk sekedar penguasaan teknologi, gua membangun karakter di tengah arus globalisasi, di tengah masuknya berbudayaan asing dapat media sosial. Prinsip pendidikan ini menguatkan jati diri bangsa, etika, dan moral. Solusinya atas persoalan lunturnya nilai-nilai kebangsaan dan karakter siswa, 3. Mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Prinsip membangun semangat dan mendorong kemandirian, mengingat bahwa setiap anak mempunyai potensi, tantangan, akses teknologi, dan tanggung jawab dengan mendidik agar semua anak dimanapun berada tetap terdidik dengan teladan dan semangat yang sama. 4. Mencetak generasi mandiri kreatif. Personal lulusan yang sulit kerja atau kurangnya berinovasi dijawab dengan prinsip pendidikan melatih kemandirian dan kreativitas sejak dini, bukan hanya menghafal teori. Dengan menerapkan pilar-pilar ini, pendidik nasional tidak hanya mengejar kemampuan, fasilitas, atau kurikulum, tetapi kemandirian pada esensi merdeka, berkarakter, cerdas, berguna bagi nusa dan bangsa sesuai tantangan zaman yang terus berubah. Sekian dari saya. Bila ada salah atau kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.